Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kak Nita bersyukur sekali pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, walaupun masih belum bertemu secara langsung. Tapi Kak Nita berharap adik-adik tetap bersukacita ya di dalam sekolah minggu kita. Walaupun bersama kita belum bisa berkumpul seperti dulu lagi, ketemu di gereja, bertemu sapa gitu ya, bermain bersama, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk terus memuji Tuhan. Kak Nita bersyukur sekali dan Kak Nita mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kalau Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam suka, di dalam duka, Tuhan ada dan Tuhan selalu juga mendengar doa setiap kita. Yuk kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Kak Nita undang adik-adik untuk berdiri ya. Adik-adik bisa menaikkan dengan sukacita. Terbang luar angkasa, ku selalu
Adik-adik silahkan duduk kembali. Kita bersama mau berdoa untuk membuka ibadah pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong setiap kami dalam kehidupan kami hari-hari yang lalu dan sampai dengan hari ini. Pagi hari ini kami bersama akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan juga tolong Kak Nita. Dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama mau bersiap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian firman indah, firman ajaib. Kita nyanyikan bersama pujian ini ya. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Alkitab 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 28 dan Samuel 2 ayat 1 sampai 10 dan 18 sampai 21, yaitu tentang doa dan pujian Ibu Hana. Nah, adik-adik Kak Nita mau bertanya, adik-adik pernah nggak merasa sangat sedih ya, bahkan sampai adik-adik menangis gitu ya? Biasanya kenapa kalau sedang bersedih adik-adik? Nah, bisa karena adik-adik menginginkan sesuatu tetapi tidak mendapatkannya gitu ya. Misalnya adik-adik kepingin mainan gitu ya, tapi adik-adik tidak mendapatkannya. Itu adik-adik akan merasa sedih gitu ya. Bahkan adik-adik bisa menangis karena tidak mendapatkan sesuatu gitu ya. Yaitu kayak mainan tadi contohnya. Nah, ada seorang ibu namanya Ibu Hana, adik-adik. Ibu Hana ini sedang sedih. Suaminya berkata, janganlah bersedih istriku gitulah ya. Nah, Ibu Hana ini hanya menangis gitu ya. Dia tetap menangis, dia tetap bersedih, dia sedih sekali. Bahkan Ibu Hana ini sampai tidak mau makan. Ibu Hana ini menginginkan seorang anak. Dia ingin sekali mempunyai seorang bayi. Nah, pada suatu hari adik-adik, Ibu Hana dan suaminya ini pergi ke kemah suci. Pergi kemana adik-adik? Kemah suci. Kemah suci ini adalah tempat beribadah orang-orang kepada Allah ya. Jadi orang-orang kalau pergi beribadah ke kemah suci ini. Nah, Ibu Hana ini tahu adik-adik bahwa hanya Allah yang akan mendengar doanya. Hanya Allah yang bisa memberinya seorang bayi. Ibu Hana ini berseru kepada Allah. Ya, waktu dia berada di kemah suci, Ibu Hana ini berseru kepada Allah. Ibu Hana memohon sama Allah, memohon pertolongan Allah. Bibirnya mengucapkan sesuatu tapi tidak kedengaran ya adik-adik ya. Dia berdoa cukup lama di sana. Bibirnya seperti orang berbicara tetapi tidak keluar kata-kata. Dia berdoa dengan sedih hati, dia memohon kepada Tuhan untuk diberikan apa? Seorang bayi. Nah, pada waktu dia berdoa di kemah suci, ada seorang imam yang sedang melihatnya, yaitu Imam Eli. Imam Eli ini melihat Ibu Hana yang sedang bersedih hati dan dia berdoa.
bibirnya bergerak-gerak mengucapkan sesuatu, tetapi tidak ada suaranya ya. Imam Eli ini memperhatikan Ibu Hana yang sedang sedih ini. Dan Ibu Hana apa? Terus berdoa memohon kepada Tuhan. Kemudian Imam Eli berkata kepada Ibu Hana, "Kenapa engkau bersedih?" Ibu Hana mengatakan, "Karena ingin mempunyai seorang anak." Nah, lalu adik-adik, Imam Eli mengatakan, "Pulanglah dengan hati yang sukacita karena Tuhan akan mendengarkan doamu." Nah, benar adik-adik, setelah Ibu Hana ini pulang, dia merasa sukacita sekali. Dan tidak lama kemudian, dalam waktu kurang lebih sekitar 1 tahun, Tuhan mendengar doa Ibu Hana tadi ya. Ibu Hana tadi menginginkan seorang apa? Seorang anak, dan benar Tuhan mendengarkan doa Ibu Hana. Ibu Hana dikaruniai seorang anak. Dan Ibu Hana tadi berdoa pada Tuhan kalau dia punya anak, dia akan mempersembahkannya untuk Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, Ibu Hana benar dijawab doanya oleh Tuhan dan dikaruniai seorang anak. Dan anaknya diberi nama Samuel. Ibu Hana ini sangat bersuka cita sekali. Dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, katanya bahwa Allah ini adalah Allah yang selalu memelihara kita. Nah, Allah selalu mengangkat orang-orang yang jatuh. Allah memberi makan orang-orang yang lapar. Allah memberi hidup yang kepada setiap orang dan menolong setiap orang. Bu Hana bersuka cita, dan pada waktu anaknya sudah besar, dia juga menempati janjinya untuk menyerahkan anaknya melayani Tuhan. Nah, adik-adik, tadi apa yang dilakukan Ibu Hana? Yaitu berdoa ya adik-adik ya, memohon pertolongan Tuhan, karena Ibu Hana tadi ingin sekali mempunyai seorang anak. Yang dilakukan adalah berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Itu juga yang bisa kita lakukan, yaitu adik-adik dan Kak Nita lakukan. Seperti Ibu Hana lakukan tadi, yaitu berdoa untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar apa? Tuhan yang baik itu akan mendengar setiap doa kita. Doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Kak Nita yakin dan percaya Tuhan akan mendengar doa setiap kita ya. Dan seperti Ibu Hana tadi, Tuhan juga akan menjawab doa kita seturut apa? Waktu dan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa memohonkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan sungguh hati. Kita berdoa dan Tuhan juga akan mendengarkan setiap doa kita seturut dengan waktu Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita tetap percaya, kita memuji Tuhan, dan kita berdoa atas setiap permohonan kita, dan tidak lupa memuji Tuhan dengan setiap doa yang sudah didengar oleh Tuhan dan dikabulkan. Amin. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini kita mau hafalkan sama-sama ya adik-adik, karena Tuhan sudah mendengarkan doa Ibu Hana dan doa siap kita. Kita mau ayat hafalan dari Mazmur pasal yang ke-150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya, kita hafalkan sama-sama. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, siapkan aktivitas kita pagi hari ini. Adik-adik bisa siapkan aktivitas yang pelajaran ke-7 ya adik-adik. Di situ ada gambar kemah suci. Nah, itu ya bentuknya kemah suci. Ada gambar Imam Eli dan Ibu Hana yang sedang berdoa. Nah, tadi yang sangat bersedih hati siapa adik-adik? Ibu Hana ya. Ibu Hana bersedih hati karena Ibu Hana menginginkan seorang anak. Dan Ibu Hana berdoa dengan sungguh kepada Tuhan di kemah suci. Nah, adik-adik bisa warnai kemah sucinya. Kemudian adik-adik bisa letakkan kemah suci dan gambar. Kemudian adik-adik bisa mengulang ceritanya tentang doa Ibu Hana dan pujian Ibu Hana, karena Tuhan sudah mendengar doanya.
Nah, nanti bisa dikirim ke grup WA ya adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati adik-adik semua, dan kita mau berdoa dengan sungguh kepada Tuhan untuk setiap permohonan kita. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa.